Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu kenikmatan yang sangat banyak, dan di antara nikmat yang banyak itu Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebihnya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan salat Jumat berjamaah. Yang kedua kalinya tak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya dan kepada para pengikutnya dan kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada kaum muslimin, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Di dunia mendapatkan kebahagiaan walaupun hidup sederhana, di akhirat mendapatkan warisan surga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Adapun judul khutbah yang insyaallah akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, beramal mengikuti sunnah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21.
oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita khawatir jika amalan kita tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak pernah kami tuntunkan, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat keberkahan, meraih keridhaan Allah, meninggikan derajat, menenteramkan hati, menenangkan badan, membuat marah syaitan, dan berjalan di atas jalan yang lurus. Yang kedua, kebaikan yang akan diperoleh oleh seseorang yang istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah membuatkan kesatuan umat Islam. Bukankah kita semua sangat merindukan terwujudnya persatuan kaum muslimin? Kita tahu bahwa persatuan merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan perpecahan merupakan perkara yang dibencinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Quran surat Al-Imran ayat 113. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka umat Islam untuk mengikuti. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita umat Islam untuk bersatu dan melarang dari perpecahan. Di dalam banyak hadis juga terdapat larangan dari perpecahan dan perintah untuk bersatu dan berkumpul. Adapun asas persatuan yang diridhoi dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berasas kesukuan, organisasi, kelompok, daerah dan lain-lain, akan tetapi asasnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salafus saleh, para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, kebaikan yang akan diperoleh oleh seseorang yang istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pahala besar bagi orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Quran Surat Al-Imran ayat 33. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Qalu ya Rasulullah, "Wa man yaba?" Qala man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, "Siapakah orang yang enggan itu wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Barang siapa yang menaatiku, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh ia telah enggan." Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup, kami sampaikan perkataan Syekh Shalih Fauzan. Setiap orang yang meninggalkan kebenaran pasti akan ditimpakan kebatilan, dan barang siapa yang meninggalkan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, pasti dia akan masuk pada kelompok-kelompok yang tersesat. Dan barang siapa yang berkumpul dengan kelompok-kelompok yang sesat tersebut, maka dia akan termasuk kelompok sesat tersebut. Ini adalah sunnatullah. Inilah yang harus diperhatikan oleh setiap kaum muslimin untuk tidak meninggalkan kebenaran. Karena siapa saja yang meninggalkan yang hak pasti akan masuk pada kebatilan. Dan barang siapa yang meninggalkan pengikut kebenaran, maka dia akan masuk kepada pengikut kesesatan. Ini akan terjadi selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita di jalan yang diridhoinya dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang dicintainya. Barakallahu